Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah yang terus-menerus memberikan kepada kita banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain lagi yang sulit dan mustahil bagi kita untuk bisa menghitung semuanya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mensyukuri setiap nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pembelajaran kita kitab Tauhid. Telah sampai sekarang pada babun tafsirut tauhidi wa syahadatu alla ilaha illallah. Bab penjelasan tentang tauhid dan persaksian la ilaha illallah. Ya. Bab penjelasan tentang tauhid dan persaksian la ilaha illallah. Maka pada bab ini penulis rahimahullah mendahulinya dengan bab-bab yang sebelumnya berupa bab tentang keutamaan tauhid, kemudian takut dari lawannya, dari kesyirikan, kemudian dan bab-bab setelahnya, maka seakan-akan kita merasa ingin tahu, menimbulkan rasa keingintahuan kita tentang makna tauhid dan la ilaha illallah. Ya, Pak jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya kalimat syahadat yang kita ucapkan perlu diketahui itu bukanlah hanya sekedar kata-kata semata yang kosong dari makna dan konsekuensinya, tetapi dia memiliki makna yang sangat agung dan juga mengharuskan orang yang mengucapkannya melakukan hal-hal yang diinginkan oleh kalimat yang mulia tersebut.
Bukan hanya sekedar lafaz-lafaz yang diulang-ulang begitu saja. Tapi kalimat ini adalah kalimat yang sangat agung. Ya. Bukan hanya sekedar sesuatu yang berbolak-balik di lisan, diucapkan beberapa banyak kali, bahkan beribu-ribu kali mungkin, tetapi ternyata tidak paham atau salah dalam memahami, bahkan salah dalam mengamalkan kalimat yang mulia tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sepertinya pembahasan yang saya akan sampaikan ini pernah disampaikan pula pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, entah di mana gitu ya. Entah pada pembahasan yang mana. Tetapi kami mengira bahwasanya yang akan kami sampaikan ini sangat penting sehingga kami ulangi. Bisa sebagai penambah ilmu dan keyakinan pada yang belum tahu, atau sebagai pengokohan bagi orang-orang yang telah mengetahuinya. Maka ketahui jamaah yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari beberapa kata. Ya, ada la 1, ilaha 2, illa berapa? 3. Ada yang tidak istilahnya mahdzuf dalam bahasa Arabnya, tidak ditampakkan, tidak dituliskan secara lafadznya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah lafadz Allah, lafzul jalalah. Ada 5 kata pada ucapan la ilaha illallah. Ya, yang pertama la kan gitu ya. La kalau kita pernah mendengar atau belajar bahasa Arab, la-nya disebut dengan la an-nafiyah lil jins, yang menihilkan semua yang pada kata setelahnya. Iya. Contoh misalnya la rajula fil masjidi. La-nya tadi sama dengan la pada la ilaha illallah. La tidak ada satupun. Rajula laki-laki, fil masjidi di masjid. Berarti menihilkan, menafikan semua kata yang setelah la tersebut. Tidak ada satupun. Ya, itu namanya la an-nafiyah lil jins. Maka kita kembali kepada la ilaha illallah. Berarti tidak ada satupun. Ya, makna la-nya tersebut. Tidak ada satupun ilaha setelahnya. Kata yang keberapa tadi? Ilah. Yang kedua, tidak ada satupun ilah. Nah, sekarang jamaah yang dirahmati Allah, ada permasalahan di antara yang salah memaknai la ilaha illallah, di antaranya salah dalam memaknai makna ilah ini. Apa artinya ilah? Atau apa yang dimaksud dengan ilah? Oke, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat kamus referensi dari kata-kata dalam bahasa Arab. Contohnya dalam Asasul Balaghah, Zamakhsyari, seorang ahli bahasa, walaupun ada catatan dalam akidahnya Mu'tazilah, tapi dia ahli bahasa. Dalam Asasul Balaghah, ya, Zamakhsyari mengatakan, fulanun yata'allahu, ada kata fulan menta'aluhinya, menta'aluh sengaja nggak kita terjemahkan. Maksudnya apa? Wa huwa abidu muta'allihi, dia itu yang beribadah kepada ilahnya tersebut. Iya. Berarti makna ilah apa?
Berkisar tentang apa maknanya? Ibadah, peribadahan. Ya. Cari lagi kamus yang lain. Al-Qamus Al-Muhit, Fairuz Al-Abadi. Ya, ini referensi ya kamus-kamusnya. Tapi sayang kamus yang Arab Indonesia tidak kami sertakan. Ya, biar standarnya nasional internasional begitu. Ya. Al-Qamus Al-Muhit. Ya. Fairuz Al-Abadi mengatakan tentang kata alaha. Ya. Maknanya adalah wa kullu mattukhidha ma'budan ilahun 'inda muttakhidhihi. Dan setiap yang dijadikan sesembahan yang diibadahi, dan setiap yang diibadahi itu adalah ilah di sisi orang yang menjadikannya. Jadi semua yang dijadikan untuk diibadahi adalah apa? Ilah. Berarti ilah artinya apa? Yang diibadahi, atau ma'bud. Cari lagi kamus yang lain. Lisanul Arab. Yeah. Ibnu Manzur rahimahullah ketika menjelaskan makna alaha, beliau mengatakan wa kullu mattukhidha min dunihi ma'budan, atau kita dari awalnya, alaha atau al-ilah adalah Allah, beliau mengatakan Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau meneruskan wa kullu mattukhidha min dunihi ma'budan ilahun 'inda muttakhidhihi, dan semua yang dijadikan selain Allah itu yang diibadahi adalah ilah menurut orang yang menjadikannya. Masih kurang lagi? Masih ada lagi. Al-Misbah Al-Munir. Kamus yang lain. Ya. Ketika menjelaskan alihaya lahu ilahatan bimakna abada. Alaha artinya abada. Abada artinya apa? Beribadah. Ya. Wal ilah al-ma'bud, dan ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Saya nyoba kumpulkan itu Bapak dari kamus-kamus karena penasaran saya. Ilah itu maknanya apa ya? Iya. Masih banyak ya, ada al-mu'jam, al-wasit. Dikatakan al-ilah kullu mattukhidha ma'budan, setiap yang dijadikan atau setiap yang diibadahi. Maka ilah berarti kesimpulannya ya, ini secara bahasa saja ya. Ya. Adalah artinya apa? Arti ilah ma'bud. Berarti kan artinya apa? Ma'bud. Artinya ma'bud apa? Yang diibadahi. Itu secara bahasa. Baik. Kita lihat dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang berkisar tentang ilah itu konteksnya peribadahan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran. Ya. Ini juga penguat bahwasanya betul secara bahasa memang benar makna ilah adalah ma'bud. Karena dalam Al-Quran konteks-konteks yang membicarakan tentang ilah itu konteksnya adalah peribadahan. Di antaranya surat Shad ayat 5. Halaman berapa ya? Kita lihat Al-Quran. Ujab. Halaman 453. Mudah-mudahan sama. Surat apa? Shad ayat 5. Sudah Bapak? Ada yang melihat mushaf? Halaman berapa tadi ya? 453, bukan 345 ya. 453. Surat apa tadi? Shad ayat 5. Ini dalil apa?
bahwasanya makna ilah itu artinya berkaitan dengan peribadahan. Sudah? Allah berfirman, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadikan ilah-ilah ilaha wahida, sana hanya satu ilah? Kan Nabi kita Muhammad SAW menginginkan agar ilah itu cuman satu. Maka kata orang-orang musyrikin mengatakan, apakah dia, dan Nabi Muhammad SAW, ingin menjadikan ilah-ilah itu, ilah-ilah berarti yang banyak, itu cuman satu ilah saja? Kemudian mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya ini adalah suatu yang menganehkan, mengherankan, suatu yang aneh, gitu ya. Nggak kelihatan ya kalau kita ini mana tentang konteksnya peribadahan. Nah, kita baca tafsirnya, bapak-bapak. Kita baca tafsirnya, tafsir At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, wa qauluhu aja'alal alihata ilaha wahida. Dan firman-Nya Allah, apakah dia ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak itu cuman jadi satu ilah? Imam At-Tabari mengatakan, yaqulu, Allah berfirman, wa qala haula'il kafirun, dan orang-orang kafir ini, alladzina qalu, yang mereka mengatakan Muhammadun sahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyihir yang bisa merubah pikiran seorang, kan gitu ya. Kadzab, mereka katakan begitu, naudzubillah, pendusta, pembohong besar. Bukan kadzib, kalau kadzib pembohong, kalau kadzab lebih suka bohong. Kadzab, aja'ala Muhammadun al-ma'budati kullaha wahida. Lihat, apakah Nabi Muhammad SAW ingin menjadikan semua al-ma'budat? Al-ma'budat artinya apa? Yang diibadahi ibadah. Yang apa sih yang banyak itu? Yang diibadah, gimana ya bilangnya? Yang diibadahi cuman banyak, apa bahasa Indonesia yang baik dan mendingan? Yang sesembahan, sesembahan ya. Sesembahan lah ya. Al-ma'bud, ma'bud itu kan yang diibadahi ya. Apakah Nabi Muhammad SAW ingin menjadikan yang diibadahi itu semuanya cuma jadi satu? Lihat, berarti makna ilah apa? Ma'bud, ya, adalah ma'bud. Ayat yang lain, surat Maryam ayat 81 sampai 82. Halaman berapa? (311) ayat 81 82. Ini penting ya, basic tapi penting. Karena la ilaha illallah, kita kan tahunya sudah jadi ya, la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, dari mana kronologisnya itu loh? Ma'bud itu dari mana? Ya, maka tadi yang kita sampaikan. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 81 dan 82, wattakhadhu, dan mereka menjadikan min dunillahi, selain Allah, alihatan, ilah-ilah, liyakunu, agar ilah-ilah tersebut menjadi lahum izza, pelindung bagi mereka. Kemudian dalam ayat 82-nya Allah berfirman apa? Kalla, sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim, mereka yang diibadahi selain Allah itu nanti di hari kiamat apa? Sayakfuruna, mereka akan mengingkari bi'ibadatihim, peribadahan mereka. Siapa merekanya tadi? Orang-orang yang tadi beribadah kepada ilah-ilah tersebut. Nanti apa sesembahan-sesembahannya itu di hari kiamat apa? Akan mengingkari.
peribadahan mereka. Peribadahan orang-orang yang beribadah kepadanya, orang-orang yang menjadikan dia sebagai ilah. Berarti ilah maknanya apa? Ma'bud, berkisar tentang ibadah. Bisa diikuti Bapak-bapak? Ya, kan tadi mereka itu orang-orang kafir itu menjadikan selain Allah sebagai ilah-ilah. Apa? Untuk apa? Untuk menjadi pelindung bagi mereka. Nanti gimana ilah-ilah tersebut? Akan mengingkari apa? Peribadahan yang dilakukan mereka kepada diri ilah-ilah tersebut. Berarti ilah maknanya apa? Berkisar tentang apa? Tentang ibadah. Iya, bisa diikuti? Baik, ayat yang lain. Masih ingat nggak Bapak penjelasan ilah? Ilah tadi kita ulang lagi ya sebelum kita lanjut. La tadi la-nya la apa? An-nafiyah lil jins. Maksudnya apa? Dia meniadakan semua kata setelahnya. Tidak ada satupun, maka terjemahannya. Tidak ada satupun. Sekarang ilah maknanya apa? Ma'bud. Tadi kita sampaikan dalam kamus secara bahasa sudah banyak tuh, banyak. Sekarang dari ayat-ayat. Sudah ayat yang keberapa ini? Yang kita jelaskan. Ayat yang keberapa? Yang kedua. Coba ayat yang pertama apa? Surat Shad ayat 5. Yang kedua surat Maryam ayat 81-82. Berarti kita di mana ini? Di surat yang keberapa? Atau di ayat yang keberapa? Ayat yang maksudnya ayat yang kita sampaikan sebagai dalil bahwasanya makna ilah itu berkaitan dengan ibadah. Yang keberapa? Yang ketiga apa yang kedua? Yang pertama apa tadi? Shad ayat 5. Yang kedua, sekarang kita lagi bahas surat apa? Surat apa? Maryam. Berarti yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua ya. Sayakfuruna biibadatihim. Mereka itu ilah-ilah yang diibadahi itu akan mengingkari peribadahan orang-orang yang beribadah kepadanya. Iya. Ayat yang sekarang kita tambah yang keberapa? Ketiga. Surat Hud ayat 101. Surat Hud ayat 101. Ini halaman berapa ini? Halaman 233. Sudah ketemu? 233 surat Hud ayat 101. Allah berfirman, "Wa ma dzalamnahum." Dan kami tidak menzalimi mereka. Walakin dzalamu anfusahum. Mereka lah sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Kemudian Allah berfirman, "Fama agnat." Maka tidak bermanfaat anhum bagi mereka alihatuhum, ilah-ilah mereka, allati yang yad'una min dunillahi min syai', yang mereka berdoa kepadanya ya dari selain Allah sedikit pun. Lihat ayat ini disebutkan ilah tidak atau jamaknya pada ayat tadi surat Hud. Ada ilah atau kata-kata yang semisal ilah? Apa? Alihah. Alihah itu jamak bentuk plural dari ilah. Ilah satu, kalau banyak alihah, jadi ilah-ilah. Allah berfirman tidak bermanfaat bagi mereka ilah-ilah mereka yang mereka berdoa, yang mereka seru, yad'un. Kira-kira doa itu ibadah bukan jamaah? Ibadah, karena doa kan ada dua ya, doa masalah sama doa
ibadah. Doa masalah tuh meminta, ya Allah, jadikanlah siswa dan siswi Al-Ihsan menjadi orang-orang soleh. Nah, itu doa apa? Doa masalah. Kalau doa ibadah, semua ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah doa. Kita sholat, pada hakikatnya kita meminta kepada Allah, untuk Allah atau agar Allah menyayangi kita, meridhoi kita, kan gitu. Ya, semua ibadah hakikatnya adalah doa. Makanya doa dibagi dua, doa masalah dan doa ibadah. Nah, dalam surat yang tadi kita baca, surat apa tadi? Surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran, surat Hud, ayat 101 ya. Ini biar intibah ya, biar ngeh gitu ya. Surat Hud, bukan Ali Imran, bukan Al-Baqarah. Surat Hud ayat 101. Tidak bermanfaat ilah-ilah yang mereka berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maka konteks tentang ayat ini adalah tentang apa? Peribadahan. Ya. Masih ada lagi jamaah, masih banyak nih. Ya. Surat Al-Anbiya. Ini kita sampaikan untuk menguatkan bahwasanya makna ilah itu adalah ma'bud. Dan kita juga agar tahu kronologis kenapa la ilaha illallah kok jadinya la ma'buda bihaqqin ilallah. Surat Al-Anbiya ayat 25. Halaman berapa ya? Ada yang hafal sampai halaman-halamannya? Insya Allah ya. Masya Allah ya. Sampai halaman-halamannya dihafal ya. Insya Allah. Tiga, dua, empat. Halaman 324. Ini semua yang ada ilah-ilahnya konteksnya ibadah. Allah berfirman apa? Sudah ketemu? Sudah. Wa ma arsalna, dan tidaklah aku utus, kata Allah, min qablika, sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul pun, illa, melainkan, nuhi, aku wahyukan, ilaihi, kepadanya, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, terus apa? Fa buduni, maka beribadalah kalian kepadaku. Ibadah. La ilaha illa ana fa budun. Ya. Itu ayat yang keberapa? Yang kita sampaikan tadi? Enggak, maksudnya berapa ayat dari pertama? Ayat kedua, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Ayat keberapa? Ayat keempat. Masih ada lagi. Udahlah 4 aja ya. 4 aja sudah. Masih ada lagi jemaah. Tapi ini menunjukkan bahwasanya makna ilah adalah memang tentang berkisar, maknanya tentang peribadahan, ma'bud. Iya. Dan ini yang salah kaprah sebagian kaum muslimin tentang makna ilah. Ada yang apa ya istilahnya? Ada yang memahaminya la ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada satupun pencipta selain Allah. La ilaha illallah artinya la khaliqa illallah. Tidak ada satupun pencipta kecuali Allah. Betul tidak? Tidak ada satupun pencipta kecuali Allah. Betul apa salah? Masa salah? Tidak ada satupun pencipta selain Allah. Betul apa salah? Hah? Betul apa salah? Ada yang mencipta, maha pencipta selain Allah? Tidak ada. Betul. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Betul, tidak ada satupun yang menciptakan selain Allah, betul. Tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Kenapa?
Kalau itu makna la ilaha illallah, berarti orang musyrikin Quraisy mereka bertauhid. Ya, kalau begitu ngapain Rasulullah sampai berseteru dengan musyrikin Quraisy? Kalau maknanya itu, ya, ngapain ada perang Badar, perang Tabuk? Kalau maknanya sama, tidak ada yang Maha Pencipta selain Allah. Kenapa? Karena orang musyrikin Quraisy meyakini itu, tidak ada yang Maha Pencipta kecuali Allah. Sama. Orang musyrikin Quraisy meyakini Allah itu Maha Pencipta. Ya tidak? Orang-orang musyrikin Quraisy tuh meyakini tidak meyakini adanya Allah? Enggak percaya adanya Allah. Apakah begitu ke orang-orang musyrikin Quraisy? Tidak, percaya Allah itu ada. Percaya Allah itu Maha Pencipta. Buktinya apa? Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat 61. Halaman berapa? Saya nggak nulis halaman-halamannya sih ya. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan hal tersebut. Kalau dulu saya jamaah yang dirahmati Allah, ketika nonton film film ya dulu ya, sebelum ngaji maksudnya, nonton film tentang kisah Nabi Muhammad, kan nonton ya. Saya kira atau yang saya pahami, orang-orang musyrikin itu nggak percaya sama Allah, sujud-sujudnya sama patung, nggak percaya sama Allah. Ternyata pemahaman saya salah, bukan seperti itu pemahamannya. Iya, dulu berarti orang-orang musyrikin Quraisy itu nggak percaya sama Allah. Allah itu mereka anggap salah, nggak ada. Yang ada adalah patung-patung mereka, sujud-sujudnya ke patung mereka, ya ibadah-ibadahnya ke patung mereka, bukan kepada Allah sama sekali. Ternyata pemahaman saya keliru. Tidak seperti itu pemahaman mereka. Mereka orang-orang musyrikin Quraisy meyakini, mengimani bahwasanya Allah Maha Pencipta. Tadi surat apa? Al-Ankabut. Berarti halaman berapa itu? Sudah ada yang ketemu belum? 96. 396 halaman. Kok di saya 403? Oh, ayatnya ayat 61. Halaman 403 maksudnya. Surat Al-Ankabut. Sudah ketemu belum? Ini dalil tentang apa sih jamaah? Bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy beriman bahwasanya Allah Maha Pencipta. Berarti bukan la ilaha illallah artinya atau maknanya tidak ada yang Maha Pencipta kecuali Allah. Kalau itu tidak diingkari oleh orang musyrikin Quraisy. Ya, sudah ketemu belum? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum, jikalau engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang Quraisy, man khalaqas samawati wal ard?" Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nah, diperintahkan oleh Allah nih tanya kepada orang-orang Quraisy. Wasakhkhara syamsa wal qamar, siapakah yang menundukkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada taukidnya, ada berapa itu? Ada 2. Pasti benar-benar mereka mengatakan Allah tuh. Kalau di terjemahan sih nggak kelihatan ya. Pasti mereka akan menjawab Allah. Taukidnya ada 2 itu penguatnya, la sama nun belakangnya. La yaqulunallah. Pasti benar-benar mereka akan mengatakan Allah. Tuh. Siapa ini? Orang Quraisy. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan Allah, mereka jawabnya apa?
enggak ragu. Pasti jawabnya Allah. Ya. Di ayat 63-nya. Ya. Paling bawah ya. Wala in sa'altahum, jikalau engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada mereka orang musyrikin Quraisy, man nazzala minas sama'i ma'a, siapakah yang menurunkan air dari langit, fa ahya bihil arda mim ba'di mautiha, kemudian dia menghidupkan bumi ini atau tanah ini dengan air tersebut setelah bumi tersebut mati kering, la yaqulunna Allah, pasti mereka benar-benar akan mengatakan Allah. Sudah azan ya Bapak? Belum selesai ini pembahasannya. Baru kita bahas tentang apa? Ilah. Iya. Berarti ilah maknanya apa? Apa? Ma'bud. Dari mana dapat ma'bud? Kok bisa la ilaha jadi la ma'buda? Gimana caranya? Alaha, kata alaha atau ilah itu kalau kita belajar bahasa Arab wazannya fi'al. Ilah gitu. Apa sih? Bukan nada ya, kalau nada aku ya. Apa sih? Apa ya? Patokannya panjang pendek suaranya. Ilah fi'al. Jadi kode-kode dalam bahasa Arab tuh fa ain lam. Kalau ilah berarti fi'al. Fi'al dalam bahasa Arab itu artinya maf'ul. Maf'ul. Contoh, kitab. Sama enggak? Bilanglah, taruhlah nadanya ya. Tapi bukan nada ya. Misalnya ilah sama kitab sama enggak? Kalau bahasa Arabnya wazannya sama enggak? Sama enggak bunyinya? Ilah, kitab sama enggak? Sama. Kitab artinya apa bahasa Indonesianya? Buku. Kitab itu sinonimnya maktub. Maktub artinya apa? Yang ditulis. Kitab artinya sesuatu yang ditulis. Ilah itu artinya makluh. Ya, makluh sinonimnya tadi kata ilah itu kan kita akan sampaikan artinya apa? Abada ya. Alaha itu abada. Berarti ilah artinya apa? Ma'bud. Kita sampaikan tadi dalam kamus, kita sampaikan tadi dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kita sampaikan tadi kalaulah makna yang dimaksud la ilah adalah la khaliqa, itu keliru. Kenapa keliru? Sebab orang-orang Quraisy pun meyakini hal tersebut. Tadi dalil-dalilnya ya belum selesai. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallahu ta'ala. Baik, sudah masuk azan Isya. Kita cukupkan sampai di sana dulu jamaah yang dirahmati Allah. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.